Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian bingung kenapa kas kalau bertambah masuknya ke debit, tapi utang justru kredit? Nah, di video ini kita akan bahas tentang mekanisme saldo normal dalam akuntansi dengan cara yang simpel dan mudah dipahami. Hai, kenalkan saya Ibu Feby. Jadi kalian bisa panggil aku Feby ya. Nah, setelah nonton video ini, kamu diharapin bisa memahami konsep saldo normal, jenis-jenis akun dalam akuntansi, dan yang paling penting bisa menentukan apakah suatu transaksi masuk ke debit atau kredit dengan benar. Nah, dalam akuntansi, setiap transaksi selalu dicatat di dalam dua sisi, yaitu debit dan kredit. Debit berada di sebelah kiri, sedangkan kredit berada di sebelah kanan. Nah, biasanya ditampilkan dalam bentuk yang disebut T-account. Nah, setiap akun punya kecenderungan atau kebiasaan sendiri dalam pencatatannya. Kebiasaan inilah yang disebut sebagai saldo normal. Ibu, terus saldo normal itu apa sih? Saldo normal adalah posisi di mana suatu akun bertambah. Artinya, kalau suatu akun bertambah, di sisi debit, maka saldo normalnya adalah di debit. Artinya, maupun sebaliknya, kalau misalkan bertambah di sisi kredit, maka saldo normalnya adalah di sisi kredit. Jadi kuncinya ada di mana akun itu bertambah yang dimana harus sama. Nah, dalam akuntansi terdapat 5 jenis akun utama yang perlu dipahami nih. Kita sebut singkatnya itu ALEKD. A. Aset atau harta. L. Liabilitas atau utang. E. Ekuitas atau modal. T. Pendapatan. Dan D. Beban. Ingat teman-teman, ALEB. Nah, kelima akun ini akan selalu muncul dalam pencatatan transaksi. Nah, gunain singkatan ALEB ini untuk memudahkan mengingat kelima jenis akun tersebut. Nah, setiap jenis akun memiliki saldo normal masing-masing nih, yaitu yang pertama, aset dan beban bertambah di sisi debit. AB bertambah di sisi debit. Liabilitas dan ekuitas serta pendapatan bertambah di sisi kredit. Lab, liabilitas, ekuitas, dan pendapatan bertambah di sisi kredit. Dengan kata lain, debit itu yaitu untuk menambah aset dan beban. Kredit untuk menambah liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Ini merupakan konsep inti yang harus dipahami dalam akuntansi. Pause video ini untuk kamu pahami dan hafal terlebih dahulu. Contoh pertama. Nah, contoh pertama, perusahaan menerima kas sebesar 1 juta rupiah. Kas termasuk aset. Karena aset bertambah di debit, maka kas dicatat di sisi debit. Betul. Contoh kedua, perusahaan memperoleh pendapatan jasa. Pendapatan bertambah di kredit, maka dicatat di sisi kredit. Betul sekali. Nah, sekarang saya ingin kalian coba jawab pertanyaan ini ya. Perusahaan membeli perlengkapan secara tunai. Menurut kalian ini masuk ke debit atau kredit? Gimana? Oke, perlengkapan termasuk ke aset, jadi bertambah di debit. Kas berkurang sehingga dicatat di kredit. Jadi perlengkapan di debit dan kas di kredit. Nah, sebelum kita tutup materi ini, saya ingin memberikan latihan mandiri untuk kalian. Perhatikan transaksi berikut. Perusahaan membayar beban listrik sebesar 300.000 secara tunai. Coba tentukan akun apa saja sih yang terlibat dan masing-masing masuk ke sisi debit atau kredit ya. Nah, kalian bisa tulis jawabannya di komen ya. Lalu, cocokkan dengan konsep yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, gimana? Mudah kan saldo normal? Intinya ingat Alevi pokoknya ya. Nah, sebagai penutup mari kita ingat satu hal sederhana, bahwa akuntansi bukan hanya tentang angka, tetapi tentang memahami pola dan logika di balik setiap transaksi. Ketika kalian sudah memahami bahwa aset dan beban bertambah di debit, serta liabilitas, ekuitas, dan pendapatan bertambah di kredit, maka kalian tidak lagi sekedar menghafal, tapi benar-benar memahami. Gunakan Aleti sebagai pegangan dan ingat setiap transaksi yang kalian catat hari ini adalah langkah kecil menuju kemampuan profesional di masa depan. Terima kasih, saya Ibu Feby. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye!